Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk mengaji Al-Quran tentunya dengan metode Fuadi. Baik, kali ini kita akan masuk di ayat ke-19. Ayat ke-19 dan insya Allah besok di ayat ke-20 ini adalah perumpamaan Allah yang kedua terkait orang-orang munafik. Kebodohan, sepak terjang mereka, keburukan yang mereka lakukan. Mungkin terkadang kalau kita menyampaikan sesuatu secara faktanya, terkadang itu malah kurang bisa mewakili semua yang mereka lakukan. Maka ketika kita mengucapkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu dengan majas, terkadang itu lebih mengena. Misalkan, orang kalau dia suka ngibul, ngomong sana ngomong sini, banyak omongannya itu yang nggak sesuai fakta. Atau omongannya terlalu melampaui ya apa yang sebenarnya terjadi. Kita mungkin kalau menceritakan yang dia katakan itu nggak ada habisnya, tapi kita cukup katakan tong kosong nyaring bunyinya. itu sudah bisa menggambarkan semuanya, kira-kira seperti itu. Di ayat ke-19 ini kita akan lihat bagaimana Allah membuat perumpamaan terkait apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mari ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di ayat 19 surat Al-Baqarah terkait dengan penggambaran Allah yang diberikan terkait orang-orang munafik, sepak terjang keburukan, kebodohan mereka dan ketakutan mereka digambarkan di ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin, atau seperti hujan lebat. Maksudnya atau seperti orang yang terkena hujan lebat gitu ya. Jadi di sini ada mudhaf yang dibuang. Au kasayyibin ai au ka ashabi sayyibin, atau seperti orang-orang yang dikenai hujan lebat atau yang terkena hujan lebat. Au kasayyibin, atau seperti hujan lebat minas sama'i, dari langit, fihi, yang adalah di dalamnya sayyib, zulumatun, bahwa ada kegelapan-kegelapan, wara'dun, dan petir, wabarkun, dan kilat. Kalau petir itu yang menyambar, itu yang suaranya itu, kalau barkun, kilat itu yang cahayanya lap, cahayanya yang terang benderang tapi hanya sebentar-sebentar itu. Au kasayyibin, atau seperti hujan lebat, maksudnya atau seperti orang-orang yang terkena hujan lebat, minas sama'i, dari langit, fihi, yang adalah di dalamnya sayyib, zulumatun, bahwa ada kegelapan-kegelapan, wara'dun, dan petir, wabarkun, dan kilat. Jadi kalau kita terjemah, atau seperti orang-orang yang terkena hujan lebat dari langit, yang di dalam hujan lebat itu terdapat kegelapan-kegelapan dan petir dan kilat. Yaj'aluna, nah ini yaj'aluna, ini mereka, ini orang-orang munafik. Yaj'aluna, menyumbatkan siapa mereka. Nah, mereka di sini angkanya 1 ya, mereka di sini angkanya 1. Nah, angka 1 ini siapa? Ya, angka 1 ini kalau kita lihat di atas, ini kita kecilkan sedikit. Oke. Kalau kita lihat di atas, angka 1 ini enggak ada. Ya, ini langsung angkanya itu adalah angka 2. Ya, angkanya langsung angka 2. Oleh karena itu berarti si angka 1 ini siapa? Ya, si angka 1 ini berarti siapa? Kalau di sini kok tidak ada, di sini kok angkanya langsung 2, berarti ada angka 1 yang berada di balik. Nah, ada di balik halaman ini atau di halaman sebelumnya yang kemudian kita taruh di halaman ini. Ya, di sini di bawahnya terjemah. Di sini rujuk kata angka 1 orang-orang munafik. Jadi sobat Fuadi rahimakumullah, kalau rujuk angka awal kok tiba-tiba angka 3 atau angka 2, berarti angka sebelumnya, angka awalnya itu ada di bawah terjemah. Jadi berarti di sini angka 1 orang-orang munafik. Kita kembali ke atas, kita cek kembali
Jadi di sini berarti angka 1 yaj'aluna di sini adalah kepada orang-orang munafik. Baik, kita kembali lagi untuk memaknai ayatnya. Yaj'aluna menyumbatkan siapa mereka, ya, mereka orang-orang munafik, asabi'ahum pada jari-jari mereka, fi adhanihim di telinga-telinga mereka. Jadi mereka menaruh jari-jarinya itu di telinga-telinga mereka. Minas sawaiki, karena suara petir-petir, ya. Sawaiki ini suara petir-petir yang menggelegarnya itu. Hadzarul mauti, karena takut mati. Karena takut mati maksudnya. Hadzarul mauti, karena takut mati. Wallahu, dan bahwa Allah adalah muhitun, yang maha meliputi, bil kafirina, terhadap orang-orang yang kafir. Kita terjemahkan dengan bahasa yang agak bebas. Au kasayyibin minas sama'i fihi dzulumatun wa ra'dun wa barqun. Atau perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang terkena hujan lebat. Ingat di sini ada mudhaf ilaih yang tidak diikutkan atau dibuang. Atau perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang terkena hujan lebat dari langit, yang di dalam hujan lebat itu terdapat kegelapan-kegelapan dan petir dan juga kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Mereka, orang-orang munafik itu, menyumbatkan jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka karena suara petir-petir itu. Jadi karena suara petirnya menggelegar, mereka taruh itu jarinya di telinga biar nggak kedengaran. Hadzarul mauti, juga karena takut mati. Wallahu, dan bahwa Allah adalah muhitun, yang meliputi, bil kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Dan Allah adalah zat yang maha meliputi terhadap orang-orang yang kafir. Sehingga di sini apa yang sedang mereka jalani, apa yang sedang mereka alami itu bukan di luar kendali Allah, tapi berada dalam kendali Allah. Lalu apa sih maksudnya, maksud dari ayat ini, kok perumpamaannya seperti itu? Nanti akan kita bahas, tapi terlebih dahulu kita kupas kata per kata. Au adalah kalimat huruf. Ini adalah huruf ataf menghubungkan kalimat berikutnya kepada kalimat sebelumnya. Atau. Nah, di sini para ulama nanti berbeda pendapat apakah ini bermakna atau au bimakna wa, bimakna wawi, bimakna dan. Nah, di sini berbeda pendapat. Ini kita mengikuti kata aslinya saja. Au bermakna atau. Kasoyibin. Kaf di sini adalah huruf. Kalimat huruf, hurufnya huruf jar. Huruf jar atau di sini disebut jar, maksudnya huruf jar. Huruf jar itu hukumnya apa? Mabni, ya. Hukumnya mabni, di sini mabninya mabni fathah. Selesai. Untuk kalimat huruf cuman seperti itu pembahasannya. Soyibin ini adalah kalimat isim, warnanya biru, hukumnya dia mu'rab, ya. Kedudukannya majrur karena jatuh setelah huruf jar. I'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah. Mengapa ditandai kasrah? Karena dia berkategori isim mufrad. Kemudian minas sama'i, dari langit. Min, ini aslinya min, ya, min. Kemudian diharokati fathah karena untuk membaca as-sama. As-sama nggak bisa dibaca kalau tanpa ada di sini tidak diharokati. Minas sama'i, dari langit. Ya, ini huruf jar, hukumnya mabni. Mabninya aslinya mabni sukun, min. Kemudian di sini darurat diharokati fathah. As-sama adalah majrurnya. Majrur i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Sama itu bentuk nanti kita akan banyak ketemu dengan bentuk jamaknya, yaitu samawat, ya. Fihi, yang adalah di dalamnya, ya, di dalam hujan lebat itu tadi. Di sini fihi adalah susunan jar majrur. Ini fi adalah huruf jar, haknya adalah isim dhamir sebagai majrurnya, i'rabnya jar, dia jarnya hanya dalam mahal karena ini isim dhamir yang berhukum mabni. Fihi adalah susunan jar majrur, ya. Susunan jar majrur disebut juga dengan syibhul jumlah, benar. Ya, syibhul jumlah di sini berkedudukan sebagai khobar muqaddam.
Jadi yang menjadi khabar muqaddam bukan huruf jarnya, bukan isim domirnya, tapi keseluruhan susunan jar majrur atau syibhul jumlah. Disinilah yang menjadi khabar muqaddam. Khabar muqaddam berarti harus ada mubtada muakhir. Mana mubtada muakhirnya ini? Zulumatun. Zulumatun ini berarti lebih tepatnya di sini bukan hanya mubtada tapi mubtada muakhir. Mubtada muakhir dari mana? Dari ini, dari fihi. Di sini mubtada muakhir. Terus kemudian susunan khabar muqaddam dan mubtada muakhirnya ini berkedudukan sebagai naat, ya. Jadi di sini ada khabar muqaddam, di sini ada mubtada muakhirnya, ini berkedudukan jumlah ismiyah berupa khabar muqaddam mubtada muakhir ini berkedudukan sebagai naat. Naat dari mana? Naat dari lafadz shayyibin. Ya, kenapa kok bukan naat dari asama? Nggak bisa. Jadi naat jumlah yang jatuh setelah, kalau kita hubungkan dengan asama, dia maka nanti nggak bisa jadi naatnya. Ya, untuk menjadi naat dari isim yang ma'rifat itu pakai isim mausul, ya, pakai isim mausul. Kalau jumlah menjadi naat langsung itu bisanya menaati yang isim nakirah. Berarti di sini bukan naat dari asama tapi naat dari shayyibin, ya, yang ini nakirah. Tanda nakirahnya pakai tanwin ini. Berarti atau orang-orang munafik itu seperti orang yang terkena hujan lebat dari langit, yang di dalam hujan lebat itu terdapat kegelapan-kegelapan. Zulumatun sebagai mubtada muakhir yang Arabnya harus rofa, tanda rofaknya dengan dhammah karena dia adalah jamak muannas salim. Ingat, makanya di sini kita maknai dengan kegelapan-kegelapan untuk mengingatkan bahwa ini adalah bentuknya jamak. Berarti apa? Bahwa kegelapan yang mereka rasakan bukan satu kegelapan, tapi kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan yang berlapis-lapis. Waradun dan petir. Di sini wawu huruf ataf menghubungkan lafadz ra'dun dengan lafadz zulumatun. Berarti dia harus sama-sama rofa karena ma'tuf dari lafadz yang harus rofa. Dan kemudian tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Wabarkun sama, ma'tuf ke sini yang Arabnya harus rofa, tanda rofaknya juga dhammah karena isim mufrad. Baik, selesai. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Yaj'aluna ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini hukumnya mu'rab, ya. Perhatikan, di depannya tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazim. Berarti dia kedudukannya adalah sepi atau tidak kemasukan amil nasib maupun amil jazim. Karena tidak ada nasib dan jazim, sepi, nggak ada sama sekali, berarti dia sesuai aslinya yaitu rofa. Tanda rofaknya dengan apa? Dengan tetapnya nun. Mengapa? Karena dia termasuk dari af'alul khamsah. Fi'il butuh pada fa'il. Fa'ilnya berupa apa? Wawu ini. Wawu ini adalah isim dhamir, hukumnya mabni. Di sini mabni sukun, kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il harus rofa, dan rofaknya di sini tentu hanya dalam mahal saja, tidak bisa diwujudkan karena dia mabni. Yaj'aluna menyumbatkan siapa mereka? Asabi'ahum pada jari-jari mereka. Asabi' ini adalah kedudukannya sebagai maf'ul, harus nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Mengapa? Karena jamak taksir, ya, di sini jari-jari mereka. Dia bentuk mufradnya apa? Bentuk mufradnya kalau yang paling terkenal usbu, ya, usbu. Tapi sebenarnya bisa dibaca usbu, bisa dibaca isbi, ya, bisa dibaca asbi, bisa dibaca isba. Jadi ada 5 macam penyebutan di dalam bentuk mufradnya asabi. Tapi kalau di kita yang sering kita baca usbu, usbuun itu jari tapi satu. Kalau jarinya banyak asabi. Mereka menyumbatkan jari-jarinya asabi'ahum pada jari-jari mereka. Humnya berarti kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih yang Arabnya jar, tapi jarnya hanya dalam mahal karena hum ini adalah isim dhamir. Jari-jarinya disumbatkan kemana? Fi adhanihim, ya, di telinga-telinga mereka. Fi huruf jar, adhan ini adalah majrur, yang Arabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah, dan dia adalah bentuk jamak dari uzunun, ya, uzunun telinga, kalau banyak adzanihim. Ingat di sini
hamzahnya ini dibaca panjang, adzanihim, bukan yang kayak sebelum sholat itu adzan, itu beda ya. Jadi di sini adzanihim ini bentuk jamak dari uzunun, telinga. Him adalah isim dhamir, kedudukannya sebagai mudhaf ilaih yang Arabnya jar. Tapi ingat sekali lagi ini isim dhamir hukumnya mabni, berarti jarnya hanya dalam mahal. Mereka menyumbatkan jari-jari mereka ke telinga-telinga mereka. Kenapa? Minas sawaiki. Jadi min di sini bermakna karena. Min ini adalah litaklil. Minas sawaiki, mereka melakukan itu karena suara petir-petir itu tadi, suara petir dari sawaik. Ini adalah majrur yang Arabnya jar, tanda jarnya kasrah karena dia adalah jamak taksir. Kemudian mereka dikasih alasan lagi, hadzarul maut. Ya, hadzarul maut. Mengapa mereka kok takut? Kok takut pada petir? Kenapa? Hadzarul maut. Jadi mereka menyumbatkan telinganya karena takut pada suara petir-petir, tidak mau mendengar petir-petir itu. Mengapa kok mereka tidak mau mendengar petir-petir itu tadi? Tidak mau. Hadzarul maut, karena takut mati. Ya, di sini hadzara sebagai apa? Mim lam ini maf'ul li ajlih, ya, mim lam maf'ul li ajlih, ya, yang itu adalah bermakna karena. Di sini biasanya kita maknai karena atau untuk, yang itu memberikan alasan dari mengapa sesuatu dilakukan. Ini namanya maf'ul li ajlih, yaitu suatu kedudukan yang digunakan untuk memberikan alasan atas mengapa suatu fi'il dilakukan. Hadzara, ya, karena takut mati. Hadzarul maut, berarti al maut sebagai mudhaf ilaih, hadzara sebagai maf'ul li ajlih, yang Arabnya nasab, nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Al maut sebagai mudhaf ilaihnya, yang Arabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu, dan bahwa Allah, wawu di sini adalah huruf istinaf. Lafadz Allahu sebagai mubtada, yang Arabnya rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Muhitun sebagai khobarnya mubtada, yang Arabnya juga rafa, tanda rafanya dengan dhammah juga karena isim mufrad. Bil kafirina, Allah itu adalah zat yang maha meliputi bil kafirina, terhadap orang-orang yang kafir. Ba-nya huruf jar, ya, al kafirinya majrur. Majrur ya Arabnya jar, tanda jarnya dengan apa? Ya, jangan keliru, jangan dengan nun, tapi dengan apa? Ya. Ya, ini ya. Ya ini adalah tanda jar untuk apa? Jamak mudzakkar salim. Jadi ditandai menggunakan ya karena apa? Karena jamak mudzakkar salim. Baik sobat Fuadi rahimakumullah. Selesai sudah analisa kita, sekarang kita maknai secara umum dan kita ambil pesan apa yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ya, para mufassir menjelaskan perumpamaan orang-orang munafik ini seperti orang yang sedang terkena hujan yang lebat sekali sehingga berlapis-lapis kegelapannya. Kegelapan karena mendung yang pekat, kegelapan karena hujan itu sendiri, dan kegelapan-kegelapan yang lain. Mereka dalam kegelapan yang sangat tebal, yang sangat berlapis-lapis. Zulumatun, bentuk jamak, dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Tapi di situ juga bukan hanya kegelapan, waradun, ada petir. Ya, ada suara petir. La zulumatun, kegelapan ini untuk menggambarkan apa? Kekufuran mereka. Kekufuran mereka digambarkan sebagai kegelapan. Jadi orang ketika kufur dia berada pada kegelapan. Tapi mereka, karena mereka orang-orang munafik, mereka mendengar adanya ra'dun, petir. Apa ini petir? Ketika Al-Qur'an turun, di situ ada penjelasan tentang sanksi-sanksi, ancaman, ya, ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang munafik, itu bagi mereka seperti petir. Mengapa demikian? Karena mereka tahu sebenarnya ini adalah haqqun mir rabbihim. Ini adalah sesuatu yang benar-benar dari Allah. Mereka tahu itu. Tapi mereka tidak mau kufur. Ya, mereka tidak mau beriman, maksudnya tidak mau beriman, sehingga mereka kufur. Kekufuran mereka digambarkan kegelapan yang berlapis-lapis, tapi karena mereka pura-pura beriman, mereka jadi masih mendengarkan itu apa ayat yang turun, sehingga ayat yang turun bagi mereka seperti petir yang menyambar-nyambar. Ya, nah kemudian waparkun dan kilat. Apa ini kilat? Cahaya, cahaya yang lap.
sekelebat cahaya lap, tapi cukup membuat mata mereka terperangah. Apa kilat ini? Penjelasan-penjelasan Al-Quran yang sangat logis, yang sangat langsung masuk ke dalam hati dan pikiran mereka, itu seperti kilat yang menyambar lap, sehingga itu membuat mereka di satu sisi ini adalah logika yang tidak bisa mereka tolak, tapi di sisi yang lain mereka nggak mau menerima itu. Nah, sehingga apa yang mereka lakukan? Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ini mereka lakukan, mereka menutup erat-erat telinga mereka. Untuk apa? Minas sawaiki, agar tidak mendengar itu tadi petir-petirnya, biar nggak mereka dengar, biar mereka nggak mendengar apa penjelasan Al-Quran, agar mereka tidak mendengar ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran. Mengapa? Hadharul maut, karena mereka takut mati. Maksudnya apa? Kematian bagi mereka adalah keimanan. Mereka takut ketika mereka mendengarkan Al-Quran, kemudian mereka menjadi bisa menerima kebenaran dan kemudian beriman. Untuk menjadi beriman ini rasanya seperti mati bagi mereka. Nah ini ya, jadi keimanan ini dirasakan mereka seperti kematian. Ya, kalau mereka sampai melepas kekufurannya itu seperti kematian, karena saking kokohnya kekufuran mereka. Lah mereka nggak mau kalau mereka sampai membuka telinga, benar-benar membaca Al-Quran dengan benar, benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, mereka yakin mereka akan beriman. Karena mereka takut, ya, mereka tidak mau beriman, maka mereka menutup telinganya rapat-rapat. Ya. Oleh karena itu, di ujung ayat Allah menjelaskan, wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah itu meliputi orang-orang yang ingkar. Ingat, orang-orang yang sedang ingkar, orang-orang yang sedang munafik, tidak mau mengakui kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, kebenaran agama Islam, mereka tidak sedang berada di luar kendali Allah. Mereka tetap berada dalam kendali Allah. Nah ini yang disebut. Jadi jangan sampai kita umat Islam merasa Allah sedang dikalahkan oleh mereka. Tidak, mereka sedang dalam kendali Allah, dan mereka seperti itu tidak keluar dari apa yang telah Allah tetapkan. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, baik Sobat Fuadi rahimakumullah, kita akan lanjutkan ayat selanjutnya, masih tentang penggambaran orang-orang munafik di ngaji Fuadi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.